Aku adalah ruhmu. Aku datang dengan suara yang tenang, suara yang mungkin selama ini kau abaikan. Tetapi sesungguhnya, ia selalu ada, bersemayam dalam hatimu, menunggu saat kau mau mendengarkannya. Aku bukan sekadar bisikan samar di dalam dirimu. Aku adalah cahaya yang menuntun langkahmu. Aku adalah ingatan yang tak pernah padam dari para leluhurmu. Dan kali ini, aku adalah suara kakekmu yang berbicara melalui aliran napasmu. Cucuku yang terkasih, engkau seringkali merasa sendiri. Dalam perjalanan hidup ini, engkau sering bertanya, apakah jalanmu benar? Apakah engkau cukup kuat, cukup mampu, cukup pantas untuk meraih apa yang engkau cita-citakan? Aku tahu, keraguan itu kerap menyusup dalam pikiranmu, membuatmu merasa kecil, membuatmu takut melangkah, seakan dunia terlalu luas untuk engkau genggam dengan tanganmu sendiri. Namun ketahuilah, di dalam dirimu ada sesuatu yang tak pernah pudar, sebuah kekuatan yang lahir dari keyakinan. Cucuku, dengarkan aku baik-baik. Pesanku sederhana, namun ia adalah kunci yang akan membuka gerbang kehidupanmu. Belajarlah percaya pada dirimu sendiri, karena hanya dengan percaya, engkau bisa berdiri tegak meski badai menghantam. Karena hanya dengan percaya, engkau bisa melihat peluang ketika orang lain hanya melihat jalan buntu. Dan karena hanya dengan percaya, engkau akan menemukan bahwa kekayaan sejati tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga berupa keberanian, kebebasan, dan kebahagiaan. Aku adalah ruhmu. Aku bukan datang untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Aku ada bersamamu, bahkan ketika engkau merasa rapuh. Aku menyertaimu, bahkan ketika engkau merasa ditinggalkan. Dan kini aku ingin kau tahu, kekayaan yang engkau cari di luar sesungguhnya sedang menunggu untuk engkau temukan di dalam. Percayalah pada dirimu, karena dari sanalah semua pintu kehidupan akan terbuka. Jangan biarkan suara ragu menenggelamkan keyakinanmu. Jangan biarkan bayangan masa lalu menutup cahaya masa depanmu. Hari ini, detik ini, engkau bisa memilih untuk percaya. Percaya bahwa engkau mampu, bahwa engkau pantas, bahwa engkau layak untuk segala kebaikan hidup. Itulah pesan kakekmu. Itulah warisan yang sesungguhnya. Lebih berharga dari emas, lebih abadi dari harta benda. Sebuah keyakinan yang mengubah hidupmu selamanya. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam bersama dalam perjalanan ini, aku ingin mengingatkanmu sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Jika hatimu merasakan getaran dari pesan ini, jika jiwamu merasa disentuh oleh bisikan ruh ini, maka jangan hanya diam mendengarnya. Tunjukkan kesiapanmu, bukan karena kau sekadar menyukai kata-kata ini, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan tanda suka sebagai wujud bahwa hatimu terhubung dengan pesan ini. Tekan tombol berlangganan untuk membuka pintu perjalanan batin yang lebih luas. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali suara ruh ini hadir, engkau tidak tertinggal dalam langkah yang seharusnya kau jalani. Dan tinggalkan komentar dengan kata 99 sebagai isyarat semesta bahwa engkau telah siap. Siap untuk percaya pada dirimu sendiri. Siap untuk menerima kekayaan, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam dirimu yang sejati. Aku adalah ruhmu, dan aku akan terus berbicara kepadamu hingga kau benar-benar yakin bahwa jalanmu adalah jalan yang terang. Bagian 1. Suara yang tidak pernah padam. Aku adalah ruhmu. Aku adalah gema yang tak pernah benar-benar hilang. Meski terkadang engkau sibuk menutup telinga dengan kebisingan dunia, suara ini mungkin terasa samar, kadang seperti bisikan lembut di malam yang hening.
kadang seperti desir angin yang singgah sebentar di wajahmu. Tetapi ketahuilah, aku selalu ada. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu kapan engkau mau diam sejenak, mau mendengarkan, mau menerima bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran dan keraguanmu. Cucuku yang terkasih, kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kau merasa ragu pada dirimu sendiri, setiap kali kau memandang cermin dan berkata dalam hati, apakah aku bisa? Apakah aku pantas? Apakah aku sanggup? Sesungguhnya itulah saat aku paling dekat denganmu. Aku tidak menertawakan kelemahanmu. Aku tidak menyesali keraguanmu, sebab aku tahu keraguan itu hanyalah pintu, dan di balik pintu itu ada keyakinan yang menunggu untuk kau buka. Tugas kakekmu yang kini bersuara melalui ruh ini adalah untuk mengingatkanmu bahwa pintu itu selalu ada. Engkau mungkin sering mencari keluar, mencari jawaban dari banyak orang, mencari tanda di langit, atau bahkan berharap ada seseorang yang datang menuntun jalanmu. Tetapi dengarlah, cucuku, jalan itu selalu ada di dalam dirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betul bahwa kekuatan yang selama ini kau ragukan sebenarnya telah tertanam sejak engkau lahir. Ia mengalir dalam darahmu, ia berdenyut bersama jantungmu, ia ada dalam setiap tarikan napasmu. Engkau hanya perlu percaya bahwa ia nyata. Pernahkah kau merasakan ketika engkau jatuh dalam sebuah kegagalan, ada sesuatu yang membuatmu bangkit lagi, meski perlahan? Itulah aku. Ruh yang tidak membiarkanmu menyerah. Ruh yang selalu mengingatkan bahwa perjalananmu belum usai, bahwa masih ada langkah lain, masih ada hari lain, masih ada harapan yang bisa kau genggam. Itulah suara yang tidak pernah padam, yang mungkin kau pikir hanya semangat sesaat, padahal sejatinya itu adalah aku yang berbicara kepadamu. Cucuku, aku ingin kau menyadari satu hal yang sangat penting. Setiap kali engkau jatuh, setiap kali engkau merasa sendirian, itulah saat aku sedang paling keras berbicara kepadamu. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan, dengan rasa yang dalam, dengan bisikan yang hanya bisa kau dengar. Jika engkau berani diam dan mendengarkan, engkau tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Engkau mungkin tidak bisa melihatku dengan matamu, tetapi engkau bisa merasakan keberadaanku dengan hatimu. Dan aku ingin kau tahu, dunia bisa saja tidak percaya padamu. Orang lain bisa saja meremehkanmu, bahkan orang-orang terdekatmu bisa saja meragukan langkahmu. Tetapi selama engkau masih mendengarkan suaramu sendiri, selama engkau masih mau percaya pada kekuatan yang ada dalam dirimu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang masih setia menjaga. Aku ingin kau sadar bahwa suara yang tidak pernah padam ini bukan sekadar bayangan, tetapi warisan. Warisan yang tak tertulis di atas kertas, tetapi tertanam dalam darah dan jiwamu. Kau adalah penerus dari sebuah kekuatan yang lebih besar daripada sekadar nama keluarga. Kau adalah penjaga dari keyakinan yang telah dijalani oleh leluhurmu. Dan kini, melalui bisikan ini, aku hanya ingin engkau belajar percaya. Percaya bahwa setiap langkahmu berarti. Percaya bahwa setiap luka akan berubah menjadi pelajaran. Percaya bahwa setiap keraguan akan bermuara pada keyakinan. Percaya bahwa engkau tidak pernah kekurangan apapun, kecuali keberanian untuk mempercayai dirimu sendiri. Suara ini, cucuku, akan selalu ada. Ia tidak akan pernah padam, bahkan ketika engkau mencoba melupakannya. Karena aku adalah ruhmu, dan selama engkau masih bernafas, aku akan tetap berbicara, menyertaimu, menuntunmu, hingga engkau benar-benar mengerti. Engkaulah satu-satunya kunci bagi dirimu sendiri. Bagian 2. Warisan yang tak tertulis. Cucuku yang terkasih,
Ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Sesuatu yang tidak bisa kau temukan di dalam buku, tidak bisa kau warisi dalam bentuk surat resmi, tidak pula bisa kau hitung dengan angka-angka dunia. Warisan itu tidak berupa emas yang berkilauan, tidak berupa tanah luas yang bisa ditunjukkan di peta, tidak berupa rumah megah dengan pintu yang selalu terbuka. Warisan itu jauh lebih halus, lebih murni, lebih abadi. Ia adalah keyakinan. Keyakinan bahwa engkau mampu berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkanmu berkali-kali. Ketika aku masih hidup di dunia, aku melihat banyak orang berlomba mengumpulkan harta, mengejar emas, perhiasan, dan kekuasaan. Namun ketika semuanya berakhir, tidak ada yang bisa mereka bawa selain satu hal, keyakinan pada diri sendiri dan cinta yang mereka tinggalkan dalam hati orang-orang di sekitarnya. Itulah yang abadi, cucuku. Itulah yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, tidak bisa lapuk oleh waktu, dan tidak bisa terkubur meski tubuh telah hilang dari dunia. Aku ingin kau mengerti, aku, kakekmu, tidak mewariskan sesuatu yang bisa kau genggam dengan tangan, tetapi aku mewariskan sesuatu yang bisa menopang langkahmu. Sebuah kekuatan batin, sebuah keberanian untuk percaya pada jalanmu sendiri. Sebuah pengingat bahwa darah yang mengalir dalam dirimu adalah darah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Engkau mungkin tidak menyadari, tetapi setiap kali engkau ingin berhenti, ada getaran halus di dalam hatimu yang berkata, "Bangunlah, kau bisa melanjutkan." Itulah warisan yang aku titipkan padamu. Warisan ini tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan tanda tangan, tidak membutuhkan lembaran kertas untuk sah. Ia hanya membutuhkan satu hal, engkau percaya. Percaya bahwa apa yang telah dititipkan dalam dirimu bukan kebetulan. Percaya bahwa garis hidupmu telah disiapkan untuk hal-hal besar. Percaya bahwa meski kau jatuh berkali-kali, kau selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Cucuku, seringkali manusia mencari harta di luar dirinya, padahal harta itu sudah menunggu untuk ditemukan di dalam. Kau sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kau sibuk menghitung apa yang belum kau miliki, hingga kau lupa bahwa ada kekayaan yang tak terhingga di dalam batinmu. Kekayaan berupa keteguhan, kekayaan berupa keyakinan, kekayaan berupa kepercayaan diri yang membuatmu tidak mudah tergoyahkan. Itulah warisan yang kutinggalkan, warisan yang tidak bisa pudar oleh waktu. Bayangkan, cucuku, setiap langkah yang kau ambil hari ini bukan hanya langkahmu sendiri. Itu adalah langkah yang membawa doa-doa dari mereka yang mendahuluimu. Kau bukan hanya berjalan untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang percaya bahwa engkau bisa melanjutkan. Maka jangan pernah meremehkan arti satu langkah kecilmu. Di balik setiap langkah itu, ada sejarah yang panjang, ada doa yang terus mengalir, ada keyakinan yang tak bisa dihapus oleh keraguan sesaat. Aku tahu dunia sering menipu. Ia membuatmu percaya bahwa engkau tidak cukup, bahwa engkau harus memiliki lebih banyak untuk dianggap berhasil. Tetapi aku ingin membisikkan kepadamu, kesuksesan yang sejati bukanlah apa yang kau kumpulkan di luar, melainkan apa yang kau temukan di dalam. Engkau boleh kehilangan harta benda, engkau boleh kehilangan banyak hal dalam perjalanan, tetapi jangan pernah kehilangan warisan yang kutitipkan, keyakinan pada dirimu sendiri. Jika engkau bisa menjaga itu, maka tidak ada kekurangan yang bisa benar-benar menjatuhkanmu. Jika engkau bisa merawat itu, maka setiap kesulitan akan menjadi guru, bukan penghalang. Jika engkau bisa memegang erat warisan ini, maka engkau akan menemukan bahwa kekayaan bukan sekadar milik mereka yang memiliki harta, tetapi milik mereka yang memiliki hati yang percaya. Ingatlah, cucuku, aku tidak ingin engkau hidup hanya untuk bertahan. Aku ingin engkau hidup untuk berkembang, untuk bersinar,
untuk menunjukkan bahwa keyakinan bisa mengubah jalan hidup seseorang. Itulah warisan kakekmu. Bukan berupa perhiasan yang bisa dijual, tetapi berupa keberanian yang bisa membuatmu meraih apapun yang engkau impikan. Dan ketahuilah, warisan ini tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk mereka yang kelak akan datang setelahmu. Jika engkau mampu menjaganya, maka engkau juga akan mewariskannya, sehingga suara ini akan terus ada, dari generasi ke generasi, tidak pernah padam. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang masih ingin kau dengarkan. Aku ingin kau tahu bahwa harta sejati bukanlah yang ada di luar, tetapi yang tumbuh di dalam keyakinanmu sendiri. Bagian 3. Akar dari kekuatanmu. Cucuku yang terkasih, di setiap hembusan napasmu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar udara yang masuk dan keluar. Ada kekuatan yang bersemayam, yang sering tidak kau sadari karena sibuk memandang kelemahanmu. Padahal, sejak engkau dilahirkan, aku telah menitipkan sesuatu ke dalam hatimu. Sebuah akar kekuatan yang tidak pernah bisa dicabut oleh siapapun. Engkau mungkin sering merasa rapuh, sering menunduk karena takut menghadapi dunia, sering memandang orang lain dan berkata dalam hati, mereka jauh lebih hebat dariku, mereka jauh lebih pantas, mereka jauh lebih berani. Namun, dengarkanlah aku, cucuku. Itu hanyalah bayangan yang diciptakan oleh rasa ragumu sendiri. Karena sesungguhnya, kekuatanmu tidak pernah lebih kecil dari mereka. Kekuatanmu hanya menunggu saat engkau berani mempercayainya. Aku tahu, engkau sering bertanya dalam hati, dari mana aku harus memulai? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak mampu? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda bahwa engkau lupa pada akar kekuatanmu. Sebab akar itu tidak bertanya, apakah ia sanggup tumbuh. Ia hanya tumbuh, perlahan, mencari cahaya, menembus tanah yang keras, hingga akhirnya menjadi pohon yang tak bisa digoncang angin. Begitu pula dirimu, cucuku. Engkau tidak perlu terus bertanya, apakah engkau mampu. Yang perlu engkau lakukan hanyalah percaya dan melangkah. Sebab setiap langkah yang kau ambil akan menyuburkan akar kekuatan yang ada dalam dirimu. Cucuku, aku ingin engkau mengingat masa-masa sulitmu. Ingatlah ketika engkau merasa semua jalan tertutup, namun entah bagaimana engkau menemukan satu celah kecil untuk keluar. Ingatlah saat engkau hampir menyerah, namun ada satu kekuatan lembut yang membuatmu bangun kembali. Meski tubuhmu lelah, meski hatimu terluka, itu bukan kebetulan, cucuku. Itu adalah akar kekuatanmu yang sedang bekerja. Ia tidak berisik, ia tidak berteriak, tetapi ia diam-diam menopangmu agar kau tidak benar-benar jatuh. Kekuatan itu bukan berasal dari luar dirimu. Ia bukan hadiah dari dunia, bukan pujian dari orang lain. Bukan pula validasi dari mereka yang sering meremehkanmu. Kekuatan itu lahir dari dalam, dari keberanianmu untuk berkata pada dirimu sendiri, aku bisa, aku akan mencoba, aku tidak akan berhenti. Dan setiap kali engkau berkata demikian, akar itu tumbuh semakin dalam, semakin kokoh, semakin kuat. Namun aku tahu, keraguan seringkali datang lebih cepat daripada keyakinan. Keraguan adalah bayangan yang selalu berusaha menutup cahayamu. Ia membuatmu melihat kelemahan lebih jelas daripada kekuatanmu sendiri. Tetapi cucuku, ingatlah ini, bayangan hanya ada karena ada cahaya. Jika engkau melihat keraguan, itu berarti ada keyakinan yang sebenarnya sedang menantimu. Engkau hanya perlu berani menoleh ke arah cahaya itu. Aku ingin engkau mengerti bahwa akar kekuatanmu tidak akan pernah hilang, meski engkau lupa, meski engkau terpuruk, meski engkau merasa sendirian. Akar itu tetap ada, diam-diam menjaga, diam-diam menyimpan energi, menunggu saat engkau siap untuk bangkit lagi.
Ia adalah warisan yang kubisikan sejak awal, sesuatu yang lebih berharga dari segala harta benda dunia. Engkau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa menemukan kekuatan itu? Bagaimana aku bisa benar-benar percaya? Jawabannya sederhana, cucuku. Mulailah dari dirimu sendiri. Berhentilah menunggu orang lain mengangkatmu. Berhentilah menunggu dunia memberi izin. Berhentilah menunggu tanda dari luar. Karena tanda itu sudah ada di dalam dirimu. Kekuatan itu adalah akar yang telah ditanam sejak engkau pertama kali membuka mata ke dunia. Engkau hanya perlu mempercayainya. Setiap kali engkau melangkah, ingatlah bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Engkau membawa doa-doa dari leluhurmu. Engkau membawa harapan dari kakekmu yang kini berbicara lewat ruhmu. Engkau membawa warisan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dan semua itu berpijak pada satu hal, akar dari kekuatanmu sendiri. Jangan takut gagal, cucuku. Kegagalan bukanlah bukti bahwa engkau lemah. Kegagalan hanyalah tanah yang harus ditembus. Akar kekuatanmu agar ia semakin dalam, semakin kuat, semakin tidak tergoyahkan. Semakin banyak tanah keras yang kau hadapi, semakin kokoh akar itu akan mencengkeram kehidupan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan berdiri tegak seperti pohon besar, dengan akar yang tak terlihat namun tak tergoyahkan, dengan batang yang menjulang meski angin mencoba merobohkannya. Itulah dirimu, cucuku. Engkau adalah pohon yang lahir dari benih keyakinan, dan akar dari kekuatanmu adalah percaya pada dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang ingin kau ingat. Jika engkau mencari harta, jangan hanya mencarinya di luar. Carilah di dalam dirimu sendiri, sebab akar dari segala kekayaan adalah kekuatan yang sudah tertanam di hatimu. Bagian 4. Bayangan keraguan. Cucuku yang terkasih, aku tahu betapa seringnya engkau berdiri di persimpangan jalan, dengan hati yang bimbang, dengan pikiran yang resah. Aku tahu betapa sering engkau meragukan dirimu sendiri, berbisik dalam hati, apakah aku sanggup? Apakah aku pantas? Apakah aku benar? Keraguan itu, cucuku, hadir seperti bayangan yang selalu mengiringi langkahmu. Ia ada, bahkan saat engkau tidak memanggilnya. Ia muncul bahkan ketika engkau sedang mencoba tersenyum. Keraguan adalah teman lama manusia. Ia menempel seperti bayangan di bawah sinar matahari. Semakin terang cahayamu, semakin jelas pula bayangan itu terlihat. Dan seringkali engkau keliru. Engkau pikir bayangan itu adalah kebenaran, padahal ia hanyalah bentuk yang semu, tidak pernah lebih nyata daripada cahayamu sendiri. Engkau harus tahu, cucuku, bayangan tidak pernah bisa ada tanpa cahaya. Jika keraguanmu begitu kuat, itu artinya ada keyakinan yang sebenarnya sedang menanti untuk ditemukan. Engkau hanya perlu menoleh ke arah yang benar. Engkau hanya perlu mengingat bahwa cahaya selalu lebih kuat daripada bayangan. Sebab bayangan hanyalah ketiadaan, sementara cahaya adalah keberadaan itu sendiri. Aku ingin engkau mengerti, keraguan bukan musuhmu. Ia hanyalah cermin yang menguji. Apakah engkau masih percaya pada kekuatan yang ada di dalam dirimu? Ketika engkau merasa ragu, itu bukan berarti engkau lemah. Itu hanya berarti engkau sedang ditantang untuk melihat lebih dalam, untuk menggali akar keyakinanmu, untuk menyalakan lagi api keberanianmu. Cucuku, seringkali engkau membiarkan keraguan tumbuh begitu besar, hingga menutupi pandanganmu, seakan-akan dunia hanya penuh dengan kegelapan. Engkau takut melangkah, takut mencoba, takut mengambil kesempatan yang sudah berada di depanmu. Engkau berhenti, bukan karena engkau tidak bisa, tetapi karena engkau terlalu lama berbicara dengan bayangan. Padahal, jika engkau berani melangkah satu langkah saja, engkau akan sadar
bahwa bayangan itu hanya menempel di belakangmu, tidak pernah bisa menghentikanmu. Bayangan keraguan itu sering membisikkan kata-kata pahit. Ia berkata bahwa engkau tidak cukup baik, bahwa engkau tidak sekuat orang lain, bahwa engkau hanya akan gagal jika mencoba. Tetapi aku ingin engkau mendengar bisikanku, cucuku, engkau lebih dari cukup. Engkau lebih kuat daripada yang kau kira. Engkau tidak diciptakan untuk berjalan dalam ketakutan, tetapi untuk berjalan dalam keyakinan. Aku tahu, dunia sering menambah berat bayangan itu. Orang-orang berbicara dengan kata-kata yang melukai, menatapmu dengan pandangan meremehkan, atau bahkan meninggalkanmu ketika engkau paling membutuhkan mereka. Itulah saat bayangan menjadi semakin gelap. Namun ingatlah ini, tidak ada pandangan orang lain yang bisa memadamkan cahayamu. Tidak ada kata-kata yang bisa menghancurkan ruhmu selama engkau mau percaya pada dirimu sendiri. Bayangan keraguan hanyalah ujian. Ujian apakah engkau akan berhenti di bawah kegelapan atau engkau akan terus berjalan menuju terang. Cahaya selalu menunggu, cucuku. Ia ada dalam langkah kecilmu, dalam keberanianmu untuk berkata, aku akan mencoba meski aku takut. Aku akan melangkah meski aku ragu. Dan ketika engkau berkata demikian, perlahan bayangan itu memudar, hingga akhirnya engkau melihat bahwa jalanmu sebenarnya selalu ada. Cucuku yang terkasih, jangan takut pada keraguan. Ia hanyalah kabut yang menutupi pandanganmu sesaat. Dan seperti kabut di pagi hari, ia akan hilang ketika matahari keyakinanmu mulai bersinar. Yang perlu engkau lakukan hanyalah menjaga agar matahari itu tetap menyala. Percaya pada dirimu, sebab itulah yang membuat kabut menghilang. Itulah yang membuat bayangan tidak lagi menakutkan. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang masih setia menjagamu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa bayangan tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya. Engkau adalah cahaya itu sendiri. Engkau hanya perlu mengingatnya. Bagian 5. Kunci kekayaanmu. Cucuku yang terkasih, aku ingin mengungkapkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang menjadi inti dari pesan ini, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu jika engkau benar-benar memahaminya. Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah sekadar harta benda yang bisa dihitung dengan angka, bukan pula tumpukan emas dan perhiasan yang berkilau di hadapan manusia. Kekayaan sejati adalah sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu, dan akar dari kekayaan itu adalah percaya pada dirimu sendiri. Engkau mungkin sering mendengar orang-orang berkata bahwa untuk menjadi kaya, engkau harus bekerja keras siang dan malam, bahwa engkau harus memiliki koneksi yang luas, bahwa engkau harus beruntung dilahirkan dalam keluarga yang berada. Tetapi dengarkanlah aku, cucuku, segala hal itu hanyalah pintu-pintu kecil, dan semua pintu itu tidak akan terbuka jika kunci di dalam dirimu tidak ada. Kunci itu bukan berasal dari luar. Kunci itu tidak bisa dibeli. Kunci itu tidak bisa diwariskan seperti harta benda. Kunci itu adalah kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Tanpa kepercayaan diri, semua kesempatan akan berlalu begitu saja. Engkau akan melihat peluang, tetapi engkau akan berkata, itu bukan untukku. Aku tidak mampu. Aku pasti gagal. Dan pada saat itu, pintu rezeki menutup dengan sendirinya, bukan karena semesta menolakmu, tetapi karena dirimu sendiri menolak untuk percaya. Namun jika engkau percaya pada dirimu, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Engkau akan berani mencoba, engkau akan berani melangkah, engkau akan berani mengetuk pintu-pintu yang selama ini engkau pikir mustahil untuk terbuka. Dan semesta, cucuku, selalu berpihak pada mereka yang berani percaya pada dirinya sendiri. Sebab kepercayaan diri adalah getaran yang memanggil segala sesuatu yang sejalan dengannya. Ingatlah, cucuku,
Uang bukanlah sekadar lembaran kertas atau angka dalam catatan bank. Uang hanyalah wujud dari keyakinan yang menjelma nyata. Engkau tidak akan bisa menjaganya, engkau tidak akan bisa menumbuhkannya jika engkau terus meragukan dirimu. Tetapi jika engkau percaya, engkau akan melihat bagaimana uang datang sebagai akibat dari keberanianmu, bukan sebagai tujuan yang kau kejar dengan penuh ketakutan. Kekayaan sejati adalah kelimpahan yang engkau rasakan ketika hatimu yakin, ketika engkau percaya. Setiap langkah kecil menjadi berarti. Setiap kata yang kau ucapkan membawa kehangatan. Setiap usaha yang kau lakukan tidak lagi sia-sia, karena keyakinanmu mengubah segalanya menjadi pintu rezeki. Bahkan hal-hal yang tampak sepele bisa menjadi jalan menuju kelimpahan jika engkau percaya pada dirimu sendiri. Cucuku, aku tahu engkau sering merasa bahwa dunia tidak adil, bahwa ada orang-orang yang tampak lebih mudah mendapatkan segalanya. Tetapi aku ingin kau mengerti, yang membuat seseorang kaya bukanlah keadaan, melainkan sikap di dalam dirinya. Ada orang yang lahir miskin, tetapi karena percaya pada dirinya, ia mampu membangun kerajaan dari kesederhanaan. Ada pula orang yang lahir dalam kelimpahan, tetapi karena tidak percaya pada dirinya, ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Kuncinya selalu sama, percaya pada diri sendiri. Kepercayaan diri bukanlah kesombongan, cucuku. Banyak orang keliru. Mereka pikir percaya diri itu berarti meninggikan diri dan meremehkan orang lain. Padahal sejatinya percaya diri adalah bentuk kerendahan hati yang paling dalam. Sebab dengan percaya pada dirimu, engkau juga percaya bahwa hidupmu adalah titipan, bahwa kekuatanmu adalah warisan dari Sang Pencipta yang menitipkanmu ke dunia. Engkau tidak sedang menyombongkan diri, engkau sedang menghargai anugerah yang sudah ditanamkan dalam dirimu sejak awal. Cucuku, jika engkau ingin benar-benar kaya, mulailah bukan dengan menghitung berapa banyak yang engkau miliki, tetapi dengan meyakini bahwa dirimu layak menerima lebih banyak. Karena yang membatasi aliran rezeki bukan semesta, melainkan rasa ragumu sendiri. Semesta selalu ingin memberi, tetapi bagaimana ia bisa memberikan jika engkau sendiri menutup pintu dengan berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak pantas, aku tidak layak." Hari ini, aku ingin engkau mengubah kata-kata itu. Aku ingin engkau berkata, "Aku bisa, aku pantas, aku layak menerima kebaikan, layak menerima rezeki, layak menerima kelimpahan." Ucapkan itu, bukan hanya dengan mulutmu, tetapi dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan setiap keyakinan dalam dirimu. Itulah mantra yang membuka pintu kekayaan. Itulah kunci yang akan mengubah langkahmu selamanya. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang masih setia membimbing dari kejauhan. Aku tidak datang untuk mengajarkanmu cara menghitung emas, tetapi aku datang untuk mengajarkanmu cara menemukan kunci yang akan membuka jalan emas itu. Kunci itu sederhana, cucuku. Percaya pada dirimu sendiri. Ketika engkau percaya, kekayaan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang akan menyertaimu. Bagian 6. Selaras dengan hidup cucuku yang terkasih, hidup ini bukan sekadar deretan hari yang datang dan pergi, bukan sekadar pergantian siang dan malam yang terus berulang tanpa arti. Hidup ini adalah sebuah tarian yang agung, sebuah irama yang dimainkan oleh semesta, dan engkau adalah bagian dari musik itu. Engkau bukan penonton, engkau bukan sekadar sosok yang lewat, engkau adalah penari yang memiliki peran dalam harmoni kehidupan. Namun, seringkali, cucuku, manusia hidup melawan irama itu. Engkau berlari ketika seharusnya berhenti. Engkau berhenti ketika seharusnya melangkah. Engkau menutup mata ketika semesta mencoba menunjukkan jalan. Dan engkau memaksakan kehendak ketika semesta ingin mengajarkan kesabaran.
Inilah yang membuat hidup terasa berat, seakan-akan segalanya menolak. Padahal yang menolak bukanlah semesta, melainkan hatimu sendiri yang enggan selaras. Selaras dengan hidup bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan berarti duduk diam menunggu segalanya datang sendiri. Selaras berarti engkau mampu membaca tanda, mampu mendengar bisikan halus, mampu melihat arah yang ditunjukkan, meski tidak dengan mata, dan kemudian melangkah dengan keyakinan. Selaras berarti engkau tidak melawan arus, tetapi engkau berenang bersama arus yang membawamu menuju tujuan. Engkau tetap berusaha, namun usahamu tidak lagi penuh kecemasan. Engkau tetap bekerja, namun kerjamu tidak lagi penuh ketakutan. Karena engkau tahu, ada tangan semesta yang ikut menuntun langkahmu. Cucuku, seringkali engkau menganggap bahwa hidup adalah pertarungan, bahwa engkau harus selalu melawan, harus selalu mengalahkan, harus selalu menjadi yang terkuat. Tetapi aku ingin engkau mengerti, hidup tidak selalu tentang perlawanan. Hidup juga tentang penerimaan, tentang kemampuan untuk menundukkan kepalamu sejenak, untuk mendengar irama yang sedang dimainkan oleh kehidupan. Karena hanya dengan mendengar, engkau bisa menari dengan benar, engkau bisa berjalan dengan tenang, engkau bisa menemukan bahwa setiap langkah kecilmu sedang membawa arti. Ketika engkau selaras dengan hidup, rezeki tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau kejar dengan putus asa. Ia akan datang kepadamu seperti angin yang berhembus lembut, seperti hujan yang turun tanpa diminta, seperti bunga yang mekar tanpa perlu dipaksa. Karena ketika engkau percaya pada dirimu, engkau sedang membuka jalur bagi semesta untuk bekerja bersamamu. Kepercayaan itu membuat hidupmu sejalan dengan irama besar yang ada di luar dirimu. Bayangkan, cucuku, seorang musisi yang memainkan alat musik tanpa mendengar irama utama. Apakah ia bisa menciptakan harmoni? Tidak, yang terdengar hanyalah kegaduhan. Begitu pula manusia yang tidak selaras dengan hidupnya. Ia akan merasa gelisah, merasa cemas, merasa tidak pernah cukup, meski ia telah bekerja keras setiap hari. Namun seorang musisi yang mendengar irama dengan hati, yang tahu kapan ia harus mengisi nada dan kapan ia harus diam, akan selalu menghasilkan musik yang indah. Begitu pula engkau, cucuku. Jika engkau selaras, hidupmu akan menjadi lagu yang damai, yang mengalir tanpa harus kau paksakan. Selaras dengan hidup berarti engkau percaya bahwa setiap hal ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk beristirahat. Jika engkau memaksakan panen ketika waktunya belum tiba, maka engkau hanya akan memetik buah yang masih mentah. Tetapi jika engkau sabar, jika engkau percaya bahwa waktu semesta selalu tepat, maka engkau akan menikmati manisnya buah kehidupan pada saat yang terbaik. Cucuku, aku ingin engkau tahu bahwa selaras dengan hidup adalah bentuk kekayaan yang tertinggi. Karena ketika engkau selaras, engkau tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, engkau tidak lagi dibutakan oleh keserakahan, engkau tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, engkau menjadi tenang. Engkau mampu menikmati apa yang ada. Dan justru karena ketenangan itu, segala sesuatu yang engkau butuhkan datang dengan sendirinya. Ketika engkau selaras dengan hidup, engkau tidak hanya menjadi kaya dalam harta, tetapi juga dalam jiwa. Engkau kaya dalam rasa syukur, kaya dalam keberanian, kaya dalam cinta kasih. Dan kekayaan yang seperti ini, cucuku, tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Bahkan waktu sekalipun tidak mampu mengikisnya, karena ia tumbuh dalam dirimu, menjadi bagian dari ruhmu yang abadi. Aku ingin engkau selalu ingat, jangan terburu-buru, jangan memaksa, jangan berlari melawan irama hidupmu. Belajarlah mendengar, belajarlah merasakan,
Belajarlah mempercayai bahwa segalanya sedang berjalan sebagaimana mestinya. Ketika engkau selaras dengan hidup, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta. Kedamaian yang hanya bisa didapat oleh mereka yang percaya pada dirinya dan percaya bahwa hidup adalah sahabat, bukan musuh. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang berbicara dengan penuh kasih. Aku ingin kau berjalan bukan dengan terburu, tetapi dengan tenang. Aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang berbicara dengan penuh kasih. Aku ingin kau berjalan bukan dengan terburu, tetapi dengan tenang. Aku ingin kau berlari bukan karena dikejar ketakutan, tetapi karena dituntun oleh keyakinan. Aku ingin kau tahu bahwa hidup ini akan selalu bersamamu, selama engkau mau bersamanya, selama engkau mau selaras dengan alurnya. Bagian 7. Janji Ruh. Cucuku yang terkasih, inilah saatnya aku membuka sesuatu yang paling dalam. Sebuah janji yang lahir bukan dari kata-kata kosong, melainkan dari ikatan yang tak terputus antara engkau dan aku. Aku adalah ruhmu, aku adalah kakekmu. Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak akan pernah mati. Dan aku datang kepadamu bukan sekadar untuk berbisik, tetapi untuk memberikan janji yang akan selalu hidup bersamamu. Aku tahu jalan yang kau tempuh tidak selalu mudah. Aku tahu langkah-langkahmu seringkali berat, seperti berjalan menentang angin yang kencang. Aku tahu ada malam-malam panjang ketika engkau menatap langit, bertanya dalam hatimu, mengapa semua terasa begitu sulit? Apakah aku akan sanggup melewati ini? Dan pada saat-saat seperti itu, cucuku, aku ingin engkau tahu, aku selalu ada di sisimu. Mungkin engkau tidak mendengar suaraku, mungkin engkau tidak merasakan kehadiranku, tetapi aku selalu ada, mengalir dalam darahmu, menyertai setiap denyut jantungmu. Aku tidak bisa menghapus semua kesulitanmu. Aku tidak bisa memindahkan beban hidupmu begitu saja. Karena hidup ini, cucuku, adalah jalan yang harus kau lalui sendiri. Namun aku memberikan janji, engkau tidak akan pernah benar-benar sendiri. Setiap kali engkau jatuh, aku akan membisikkan kekuatan untuk bangkit. Setiap kali engkau ragu, aku akan mengingatkan bahwa ada cahaya dalam dirimu. Setiap kali engkau merasa kehilangan arah, aku akan menjadi kompas halus yang menuntunmu kembali pada jalan yang benar. Cucuku, engkau mungkin tidak menyadari betapa besar kekuatan yang ada di dalam dirimu. Engkau terlalu sering melihat kekuranganmu hingga lupa bahwa engkau adalah keturunan dari jiwa-jiwa yang kuat. Engkau adalah buah dari doa yang panjang. Engkau adalah jawaban dari harapan yang pernah kupanjatkan ketika aku masih berjalan di bumi. Dan itulah mengapa aku tidak bisa membiarkanmu menyerah. Aku tidak bisa membiarkanmu menganggap dirimu lemah. Sebab di dalam dirimu, aku menitipkan keberanian, aku menitipkan cinta, aku menitipkan cahaya yang tidak akan pernah padam. Aku berjanji padamu, setiap kali engkau merasa kecil di hadapan dunia, aku akan berbisik, bangunlah, cucuku, kau lebih besar dari yang kau kira. Setiap kali engkau merasa tidak berarti, aku akan berbisik, ingatlah, kau adalah bagian dari warisan yang agung. Setiap kali engkau hampir menyerah, aku akan menggenggam hatimu dengan lembut dan berkata, percayalah, kau bisa melewati ini. Janji ini bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk esok, tetapi untuk selama-lamanya. Selama engkau masih bernapas, aku akan terus hidup bersamamu. Dan bahkan ketika napasmu berhenti suatu hari nanti, janji ini akan tetap melekat pada ruhmu, karena engkau akan menjadi bagian dari mereka yang menuntun generasi berikutnya. Cucuku, aku ingin kau mengingat sesuatu yang penting.
Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Semua adalah bagian dari jalan yang sedang menguatkanmu. Ketika engkau percaya pada dirimu, engkau sedang memenuhi janjimu sendiri pada kehidupan. Dan ketika engkau selaras dengan semesta, semesta akan membalas dengan kelimpahan yang tak terhitung. Aku berjanji untuk tetap menyertaimu. Tetapi ada satu hal yang harus kau lakukan. Jangan lagi meragukan dirimu. Karena setiap kali engkau meragukan dirimu, engkau menutup pintu yang sebenarnya sudah terbuka. Namun setiap kali engkau percaya, engkau membuka jalan baru yang sebelumnya tak terlihat. Itulah kekuatanmu, cucuku. Itulah kunci yang akan membawa segala sesuatu yang engkau butuhkan dalam hidup ini. Cucuku, aku adalah ruhmu, dan aku adalah kakekmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Janji ini adalah warisan yang akan selalu hidup dalam dirimu. Engkau tidak sendirian, engkau tidak lemah, engkau tidak kurang. Engkau adalah cahaya yang dipersiapkan untuk menyinari jalanmu sendiri. Percayalah pada dirimu, dan lihatlah bagaimana kekayaan hidup, baik harta maupun jiwa, akan datang menghampirimu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Cucuku yang terkasih, sudah cukup lama aku berbicara melalui bisikan yang halus ini. Pesanku bukan untuk menakutimu, bukan pula untuk membebanimu, melainkan untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang sebenarnya telah lama ada dalam dirimu. Kunci kekayaan, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan, semuanya tidak pernah jauh darimu. Ia selalu ada di tempat yang paling dekat, yaitu di dalam hatimu sendiri. Belajarlah percaya pada dirimu, sebab dari situlah semua pintu kehidupan akan terbuka. Tidak ada kekayaan sejati tanpa keyakinan. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kepercayaan pada langkahmu sendiri. Engkau adalah cahaya yang tidak boleh padam. Engkau adalah penerus dari kekuatan yang sudah diwariskan kepadamu. Maka jangan lagi ragu, jangan lagi takut. Langkahlah dengan tenang, sebab semesta menunggu kehadiranmu dalam irama yang selaras. Aku adalah ruhmu, aku adalah kakekmu yang masih setia menjaga dari kejauhan. Aku tidak pernah pergi, aku tidak pernah hilang. Selama engkau percaya pada dirimu, maka engkau akan selalu mendengar suaraku, suara yang lembut namun kuat, suara yang akan menuntunmu menuju jalan kekayaan, bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk jiwamu. Dan sebelum kita benar-benar berpisah dalam percakapan ini, aku ingin mengingatkanmu sekali lagi. Jangan hanya mendengar pesan ini, tetapi hiduplah bersama pesan ini. Jika engkau benar-benar merasakan panggilan ini, maka tunjukkan kesediaanmu, bukan karena engkau sekadar suka dengan kata-kata yang terdengar indah, tetapi karena engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan tanda suka sebagai bentuk getaran hatimu. Tekan tombol berlangganan sebagai janji pada dirimu sendiri, bahwa engkau siap melangkah bersama pesan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali suara ruh ini kembali hadir, engkau tidak melewatkan bisikan yang bisa mengubah hidupmu. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa engkau siap, benar-benar siap untuk berjalan dengan percaya pada dirimu dan untuk menerima kekayaan yang sudah menantimu. Cucuku, ingatlah, aku adalah ruhmu dan aku akan selalu ada.